Salah satu koleksi NFT di Hyperliquid, namanya Wealthy Hypeo Babies, itu dulu diminting cuman seharga $80. Dan harga tertingginya bisa mencapai $4.500. Walaupun sekarang udah terkoreksi di harga $1.600 untuk floor price-nya. Yang lebih gokil lagi, holder NFT Hypeo Babies ini dapat airdrop senilai ribuan dolar. Gue yakin ilmu di video kali ini bisa kalian bawa ke chain manapun, bahkan sampai cycle berikutnya. Jadi, jangan skip videonya biar kalian bisa dapat insightful-nya. Oh iya, kalau misalkan kalian penasaran gimana caranya gue dapetin info terupdate alpha, komunitas, mentor di kripto yang oke, itu semua gue dapetin dari event kripto. Dan November ini ada salah satu event kripto terbesar di Indonesia namanya Web3 Week Asia. Jadi kalau misalkan kalian mau dapetin itu semua langsung dari para praktisi, kalian wajib ikut eventnya. Kebetulan gue juga punya promo code yang bisa kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian pakai kode ini, kalian bisa dapetin diskon untuk tiket masuknya. Jadi sampai ketemu di Web3 Week Asia ya. NFT sebenarnya bukan barang baru. Dulu tahun 2017 ada koleksi NFT yang namanya CryptoPunks. Itu free mint, jadi alias gratis. Tapi sekarang floor price-nya bisa sampai ratusan ribu dolar. Lalu di tahun 2021 ada BAYC atau Bored Ape Yacht Club, di mana pemegang BAYC ini nanti bisa dapat akses ke event, bisa dapat merch, bahkan bisa collab dengan brand-brand besar. Dan banyak artis sekalipun yang sampai beli NFT BAYC ini. Jujur, gue cuan gede banget dari NFT Wave yang sebelumnya. Jadi begitu Hyperliquid ngumumin kalau misalkan mereka ada EVM-nya mereka sendiri, yang sekarang kita kenal dengan Hyper EVM, itu langsung keinget tuh pengalaman gue di NFT Wave sebelumnya, dan gue ngerasa bakal ada peluang yang gede banget. Jadi golden rule-nya gini, di tiap chain pasti ada NFT project yang kenaikannya bisa ratusan bahkan sampai ribuan kali lipat. Sisanya ada yang naik 5 sampai 10x, tapi biasanya harganya setelah itu cenderung stuck di situ-situ aja. Jadi kalian harus pinter milih. Kedua, community is the king. Jadi waktu Hypeo itu rilis, komunitas NFT di Hyper EVM itu masih sangat sedikit. Bahkan waktu itu Hypeo itu rilisnya di base chain, karena waktu itu Hyper EVM-nya belum live, jadi rilisnya di base chain, kemudian dia bridge ke Hyper EVM later on gitu ya. Nah, waktu itu komunitas NFT-nya cuma ada Liquina dan ya Hypeo ini. Jadi atensi user itu semuanya benar-benar ke Hypeo. Jadi ujung-ujungnya para OG dan CT yang aktif dan vokal di X itu mereka join ke Hypeo. Dan ini jadi free marketing power yang gede banget buat si Hypeo itu sendiri. Kalau komunitas kuat, biasanya demand akan NFT-nya itu juga akan ikut naik. Dan yang ketiga, ini juga menurut gue golden rules di crypto. Kalian itu harus moonback buat secure modal kalian. Nah, apakah bisa moonback di NFT? Tentu bisa. Jadi minimum ketika kalian mau masuk dalam satu project NFT ya, sebaiknya kalian beli langsung 2. Jadi kayak gini, satu itu begitu harga NFT-nya naik sampai 2 kali dari modal kalian, ya kalian bisa jual untuk ngamanin modal kalian. Sisanya itu kalian bisa hold untuk spekulasi kalau misalkan harga NFT-nya naik lagi. Jujur aja, waktu di Hypeo, gue bener-bener lupa golden rule yang satu ini. Jadi gue nggak tahu gitu kapan gue bisa moonback di Hypeo. Ya udah gue hold aja, tapi untungnya tetap nikmatin profit dari airdropnya Hypeo sih. Alasan lain kenapa project NFT kayak Hypeo ini bisa naik tinggi, waktu itu banyak token, memes, maupun project yang mengendorse Hypeo. Jadi kalau misalkan kalian hold Hypeo ya, kalian bisa dapat whitelist di NFT project lainnya. Kalian bisa dapat airdrop dari berbagai token memes. Kalian bisa dapetin multiplier di berbagai DeFi yang ada di Hyper EVM. Jadi banyak banget utility dari si komunitas Hypeo ini. Jadi free marketing buat tokennya, buat project yang nge-endorse dia, dan NFT holder Hypeo-nya juga nikmatin profit gitu. Jadi akhirnya demand akan NFT Hypeo ini semakin tinggi. Ini juga yang menurut gue kalian harus pay attention di NFT project, yaitu special trade. Kalau di Hypeo itu ada yang namanya trade niqab, itu kayak hijab gitu modelnya ya. Dan itu NFT dengan special trade tersebut, itu harganya biasanya bisa 2-3 kali di atas floor price. Bahkan yang terakhir ini ada NFT Hypeo yang pakai topinya Kinetic,
itu harganya bisa 4-5 kali lipat dari harga floor price-nya. Jadi buat kalian ngerti trade-trade apa yang lagi high demand, kalian harus aktif di komunitasnya, kalian harus ngobrol sama community-nya, engage sama community-nya, kayak gitu. Tapi yang perlu kalian ingat ya, NFT itu super high risk, jadi kalian harus benar-benar due diligence. Mungkin harganya hari ini melambung tinggi banget, dan besok bisa aja bener-bener gak ada yang mau beli gitu, bener-bener nol. Gue ada beberapa checklist ya, kalian bisa ikutin sebelum kalian terjun ke suatu project NFT ya, di chain manapun. Yang pertama, pakai tools Rickburbot itu buat identifikasi ya, akun X-nya itu reuse atau palsu. Kedua, cek follower sosial medianya. Yang follow siapa? Ini hanya paid follower kah, bot kah, atau banyak OG nih yang follow? Itu kalian harus perhatikan. Ketiga, ini di chain manapun, kalau misalkan udah ada NFT marketplace yang kredibel, contohnya kalau di Hyperliquid itu kan drip trade, ada drip trade. Kalau misalkan NFT project tersebut mutusin buat minting di site-nya sendiri, di website-nya sendiri, kalian mesti hati-hati banget ya. Kecuali kalian yakin banget sama project-nya, kalian baru minting deh tuh project. Karena aneh gitu, kalau misalkan udah ada official NFT marketplace di chain tersebut, dan mereka mutusin buat minting di site mereka sendiri. Ada apa nih? Apakah mereka mau scam malah ujung-ujungnya? Ya, karena sebagian besar tuh kayak begitu. Keempat, whitelist matters teman-teman. Jadi whitelist ini, kalau misalkan kalian dapat whitelist, kalian bisa minting biasanya jauh di bawah public price-nya. Nah, buat dapetin whitelist ini, kalian harus engage di community, kalian bikin fan art-nya, intinya kalian kasih something value ke project tersebut gitu. Atau kalau misalkan kalian hoki, bisa aja sih kalian bisa menang giveaway gitu, terus dapetin whitelist gitu. Atau kalian hold NFT yang alpha, contohnya kayak Hypeo, itu dia banyak dapat whitelist dari berbagai project tanpa perlu effort apapun. Jadi Hypeo holder pokoknya whitelist aja, itu bisa kayak gitu juga. Dan ini banyak oknum juga yang mereka pakai multiple account buat farming whitelist. Jadi mereka bikin banyak Discord, terus mereka bikin fake conversation aja gitu di Discord gitu, kayak engage with multiple account, dan biasanya whitelistnya juga diperjualbelikan di black market gitu. Rule selanjutnya, kalian harus prioritaskan free mint. Jadi kalau gua pribadi, gua akan skip semua paid mint kecuali project yang bener-bener gua yakin dan gua siap terima resikonya. Karena project NFT ini banyak yang ibaratnya itu kayak vampir, cuman mau nyedot liquidity kalian aja. Buat dapat info-info kayak begini, kalian harus banget punya Twitter, akun Twitter. Dan hati-hati ya teman-teman, begitu kalian misalkan lihat di timeline kalian ada konten-konten yang tidak sesuai dengan tujuan kalian, yaitu crypto gitu misalnya ya, kalian tinggal pencet not interested aja di konten tersebut. Jadi nanti X akan sortir konten-konten mana yang bakal dikasih ke kalian. Kalian juga wajib follow OG atau CT di chain tersebut biar kalian tetap dapat info yang paling update mengenai suatu chain gitu. Dan terakhir, kalian wajib cari komunitas buat belajar bareng. Contohnya di Hyperliquid Indonesia, kita selalu sharing tiap ada updates apapun, project, NFT, news yang berkaitan dengan Hyperliquid. Dan di komunitas kita semuanya itu gratis teman-teman. Jadi kesimpulannya gini sih, NFT itu sama aja dengan project-project crypto lainnya. Kalian harus due diligence, kalian harus Dior ya, kalian harus riset sendiri, cari tahu sendiri. Dan buat dapetin NFT yang bisa naik ratusan bahkan ribuan kali lipat, kalian itu kayak nyari jarum dalam jerami gitu. Dan kalau kalian bisa nemuin jarum tersebut, ya kalian bisa dapat profit yang luar biasa gede. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi biar kalau misalkan ada video baru, kalian gak ketinggalan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!